Halo, selamat datang di channel Low Space. Sesuai namanya, channel ini hadir untuk teman-teman yang tertarik dengan dunia hukum atau yang ingin belajar hukum. Jadi, pastiin teman-teman untuk like, komen, share, dan subscribe Low Space untuk dapetin konten-konten menarik dari kami. Menjalin pernikahan tentunya merupakan salah satu keputusan yang sakral di dalam kehidupan setiap manusia. Dalam perjalanannya, pernikahan merupakan upaya untuk menyatukan dua kepribadian, latar belakang keluarga yang berbeda, serta budaya dari masing-masing calon pasangan tersebut. Hal ini tentunya memerlukan waktu yang tidak sedikit untuk akhirnya bisa menemukan kesepakatan dan keyakinan untuk menikah. Untuk mengakomodir dan demi terciptanya kepemahaman yang sama, salah satu opsi yang baik adalah dengan cara membuat perjanjian pernikah atau perjanjian perkawinan. Sebetulnya, apa saja sih yang perlu diatur di dalam perjanjian pranikah? Kemudian, bagaimana prosedur pembuatan perjanjian pranikah tersebut? Dan, apa sebenarnya manfaat yang diperoleh ketika kita mengikatkan diri pada perjanjian tersebut? So what gitu loh? Terus, gimana aturan hukumnya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita simak video ini. Tonton sampai habis ya. Perjanjian pranikah atau perjanjian perkawinan memang masih jarang dibuat oleh masyarakat kita nih, khususnya bagi pasangan yang hendak menikah. Karena masih ada sekelompok pemikiran yang menganggap bahwa dengan adanya perjanjian perkawinan, seolah-olah mengharapkan terjadinya perceraian antara suami istri di kemudian hari. Padahal nih ya, dengan adanya perjanjian perkawinan, kalian bisa lebih mudah membuat keputusan terkait menjalani kehidupan bersama di masa depan, khususnya mengenai pengelolaan harta dan hutang selama pernikahan berlangsung. Nah teman-teman, sebelum kita bahas lebih jauh mengenai perjanjian perkawinan, ngomong-ngomong, kalian udah ngerti kan ya apa perbedaan dari harta bersama dan harta bawaan? Kalau belum, kalian wajib nonton ya video kami yang ini. Karena harta bawaan dan harta bersama akan menjadi poin yang akan ditentukan di dalam perjanjian perkawinan tersebut. Teman-teman, secara umum, perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang mengatur mengenai pengelolaan harta benda dan hutang piutang. Hal ini berdasarkan ketentuan pasal 29 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Artinya, ketika teman-teman sudah membuat perjanjian perkawinan, maka segala hal yang diatur khususnya mengenai pembagian harta akan merujuk kepada perjanjian tersebut. Sehingga tidak lagi dikenal harta bersama, kecuali perjanjian perkawinan dibuat selama pernikahan berlangsung. Sedangkan untuk harta bawaan, biasanya tetap merujuk kepada ketentuan di dalam Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Cuma, kalau teman-teman tetap mau ditegaskan di dalam perjanjian perkawinan, juga tetap boleh ya. Terkait dengan perjanjian perkawinan ini, di tahun 2015, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum maupun selama pernikahan berlangsung. Hal ini berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUU/13/2015 yang menyatakan bahwa pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Sehingga dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, setiap pasangan dapat kapan saja membuat perjanjian perkawinan ketika dibutuhkan dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing pasangan ya. Misalnya saja nih,
ketika teman-teman akan menikah dengan warga negara asing. Agar supaya teman-teman yang berstatus WNI tidak kehilangan hak milik atas tanah, atau ketika suami dan istri ingin mendirikan suatu perseroan terbatas atau PT yang tidak memperbolehkan adanya percampuran harta. Kemudian, hal-hal apa saja sih yang perlu diatur dalam perjanjian perkawinan? Yang pertama, penegasan kepemilikan atas harta bawaan, baik harta yang diperoleh sebelum pernikahan dari usaha masing-masing, hibah, hadiah, ataupun warisan, akan tetap menjadi hak milik masing-masing suami ataupun istri. Yang kedua, semua hutang dan piutang baik yang timbul sebelum maupun selama pernikahan berlangsung, apakah akan tetap menjadi tanggung jawab masing-masing atau bisa bersama. Yang ketiga, masing-masing pihak berhak untuk melakukan pengurusan terhadap harta dan hutangnya masing-masing, sehingga tidak memerlukan persetujuan pasangan. Yang keempat, hak dan kewajiban suami istri selama pernikahan. Yang kelima, pengaturan kepemilikan atas harta yang timbul selama pernikahan. Misal, pembelian rumah, pembelian mobil, atau aset lainnya. Apakah akan menjadi milik suami atau istri tersebut? Yang keenam, pencabutan wasiat, serta ketentuan-ketentuan lain yang dapat melindungi kekayaan maupun kelanjutan bisnis masing-masing pihak dalam hal salah satu atau keduanya merupakan pendiri usaha, pemimpin perusahaan, atau pemilik bisnis. Selain itu, ketika teman-teman baru akan membuat perjanjian selama perkawinan berlangsung, maka perlu diatur mengenai harta bersama ya, karena terhitung sejak pernikahan dilangsungkan sampai dengan perjanjian perkawinan dibuat, telah timbul harta bersama antara suami dan istri, baik berbentuk harta benda maupun hutang piutang kepada pihak ketiga. Maka ketentuan hal ini perlu ditegaskan di dalam perjanjian perkawinan teman-teman. Sedangkan mengenai jangka atau waktu berlakunya, perjanjian perkawinan ini dapat ditentukan terhitung sejak pernikahan berlangsung atau pada saat tanggal lain yang disepakati oleh para pihak. Misalnya, untuk perjanjian perkawinan yang dibuat selama perkawinan berlangsung, otomatis pemisahan harta dapat ditentukan sejak perjanjian perkawinan disepakati para pihak, bukan sejak tanggal pernikahan berlangsung ya, karena telah timbul harta bersama sebelumnya antara suami istri tersebut. Intinya, perjanjian perkawinan tidak dapat berlaku mundur atau retroaktif. Supaya lebih jelas, tim Law Space sudah membuat format draft awalan perjanjian perkawinan yang dapat teman-teman gunakan sebagai gambaran awal atau rujukan sebelum kalian membuat dalam bentuk akta notaris. Hal ini diperlukan supaya kalian terhindar dari perselisihan dengan pasangan di kemudian hari pada saat membaca perjanjian perkawinan yang telah disepakati, sehingga pastikan dengan cermat dan teliti atas isi perjanjian perkawinan yang kalian sepakati ya. Untuk filenya, kalian bisa langsung unduh di link yang ada di kolom deskripsi video ini. Nah, jadi teman-teman, untuk pembuatan perjanjian perkawinan ini, kami tetap menyarankan agar perjanjian tersebut dibuat dengan akta notaris ya. Hal ini semata-mata untuk melindungi kepentingan para pihak dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti menghindari perubahan isi perjanjian dari salah satu pihak tanpa sepengetahuan pihak lainnya. Dengan keterlibatan notaris, notaris dapat menjamin isi perjanjian perkawinan sesuai dengan apa yang tercantum dalam minuta aktanya atau arsip yang disimpan di notaris sebagai alat bukti yang sah ketika terjadi sengketa hukum di pengadilan. Proses selanjutnya adalah perjanjian perkawinan tersebut wajib dicatatkan ke yang pertama, apabila perjanjian perkawinan dibuat sebelum pernikahan dilangsungkan, maka akta notaris mengenai perjanjian perkawinan tersebut didaftarkan dan dicatatkan ke kantor urusan agama atau KUA bagi pasangan yang beragama Islam atau kantor catatan sipil atau KCS bagi pasangan yang bukan beragama Islam. Yang kedua, apabila perjanjian perkawinan dibuat selama pernikahan dilangsungkan, telah dituangkan ke dalam akta notaris, maka selanjutnya para pihak mengajukan permohonan penetapan ke pengadilan. Petitumnya
agar pengadilan memerintahkan kantor urusan agama atau kantor catatan sipil mendaftarkannya atau mencatatkan perjanjian perkawinan tersebut. Jika akan didaftarkan atau dicatatkan ke kantor urusan agama, permohonan diajukan ke pengadilan agama, dan jika ke kantor catatan sipil, diajukan ke pengadilan negeri. Proses pencatatan ini sangat diperlukan teman-teman, agar perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum dan terpenuhinya unsur publisitas sehingga dapat mengikat bagi pihak ketiga. Hal ini berdasarkan jurisprudensi putusan Mahkamah Agung nomor 3405-K-PDT-2012 tanggal 19 Februari 2014 yang menyatakan perjanjian perkawinan yang tidak dicatat menjadi tidak memiliki kekuatan hukum sehingga harta bersama yang ada harus dibagi dua suami istri yang bercerai itu masing-masing 50%. Dengan kata lain, hal-hal yang telah diatur di dalam perjanjian perkawinan menjadi sia-sia karena tidak diakui keberadaannya secara hukum dan tidak adanya pemisahan harta antara suami dan istri. Terakhir, berikut manfaat dari perjanjian perkawinan. Yang pertama, untuk memisahkan harta kekayaan antara pihak suami dengan istri sehingga harta mereka tidak bercampur kepemilikan atas harta benda tetap berada di bawah penguasaan masing-masing. Yang kedua, hutang yang dimiliki suami atau istri akan menjadi tanggung jawab masing-masing. Yang ketiga, apabila suami ataupun istri menjual harta kekayaannya, maka tidak perlu meminta persetujuan pasangannya. Dan yang keempat, ketika suami ataupun istri dinyatakan tidak mampu melunasi hutang, maka proses pelunasan atas hutang yang timbul tidak akan mengganggu aset kekayaan milik pasangannya. Sekian untuk video kali ini, bagaimana menurut kalian? Apakah teman-teman sedang merencanakan pernikahan dan ingin membuat perjanjian pranikah dengan calon pasangan? Atau kalian sudah terikat pernikahan nih, namun ingin membuat perjanjian pisah harta? Apabila iya, maka semoga video ini dapat membantu kalian dalam membuat perjanjian tersebut ya. Dan tentunya jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Low Space supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Jika ada topik lain yang ingin kami bahas, kalian juga bisa tulis di kolom komentar. Dan semua referensi yang kami gunakan di video ini dapat kalian lihat di kolom deskripsi. Terima kasih telah menonton sampai habis dan sampai jumpa di video berikutnya.